Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Belajar dari rumah dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI. Belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI. Sembilan 92,5 MHz RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Halo, selamat pagi saudara pendengar, ada di rumah dan juga sahabat YouTube kami yang sedang mendengarkan dan juga menonton di YouTube channel kami yaitu di RRI Rote. Dan tentunya kita di acara Ibu Pertiwi memanggil selama 1 jam sampai di pukul 12 siang nanti. Dan untuk sekarang ini di studio kita sudah kedatangan Ibu Guru cantik. Waduh, yang sudah hadir di sini. Kita sapa dulu. Selamat siang Ibu Marta. Selamat siang. Senang sekali bisa bertemu Ibu di sini. Terima kasih banyak, saya juga sangat senang sekali. Kalau dulu kita bertemunya di kelas. Iya pastinya, saya tidak lupa. Iya, dan tentunya juga hari ini pelajaran BK. Iya. Oke. Mata bimbingan BK. Mata bimbingan BK. Bimbingan konseling. Dan hari ini topik kita mengurangi dampak stres belajar di rumah. Memang ini sangat serius ya Ibu ya, karena kadang-kadang kalau belajar di sekolah sama teman-teman itu seru, tapi kalau di rumah sendiri jadi agak stres begitu. Ini sangat-sangat membantu sekali. Dan Ibu, bisa kita mulai sekarang? Boleh. Oke, silakan Ibu. Terima kasih Kak Dina Hendun. Saya menyapa dulu. Selamat siang seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Rotendao, terutama peserta didik CSMA Kabupaten Rotendao. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah walaupun kita sudah merayakannya, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara umat muslim yang sementara ini menjalaninya. Semoga selalu semangat untuk menjalani ibadah puasa sampai selesai. Pada siang ini perkenalkan, nama saya Marta Floria Yantiteo, Sarjana Pendidikan. Saya bekerja sebagai guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Lobalain. Pada siang ini saya akan menyampaikan materi bimbingan dan konseling. Bidang bimbingannya adalah bimbingan pribadi, yaitu mengurangi dampak stres belajar di rumah. Saya sangat mengharapkan layanan bimbingan ini bukan hanya didengarkan oleh adik-adik SMA saja, tetapi juga oleh orang tua. Kenapa begitu? Supaya orang tua secara langsung mengarahkan anak-anak untuk dapat belajar secara baik di rumah. Baik, adik-adik semua se-SMA Kabupaten Rotendao, selama ini yang kalian jalani adalah belajar, mengajar di sekolah. Itu kita menjalaninya bersama-sama. Walaupun pendidikan itu bermula dari dalam keluarga, tapi sekolah sudah dipercayakan keluarga untuk mendidik kalian. Dipahami bahwa dalam keluarga orang tua sudah menanamkan nilai-nilai dasar moral kalian, sedangkan di sekolah kalian dididik tentang akademik dan juga pembentukan karakter. Dan sudah sekian lama berjalan semacam sebuah siklus yang pagi kita dari rumah ke sekolah melaksanakan aktivitas belajar, dan siang usai belajar kita dari sekolah pulang ke rumah, kecuali liburan ya. Dan ini selalu kita lakukan dan ini sudah berjalan sekian lama. Nah, di sekolah kita pastinya masing-masing melaksanakan kegiatan rutin, baik saya sebagai guru-guru yang lain dan juga siswa ataupun pegawai. Nah, di sekolah kita belajar, kalian belajar hampir 8 jam. Maka berhadapan langsung dengan Bapak Ibu guru, dan mereka menjelaskan atau menerangkan dengan tenang, nyaman, dan pastinya kreatif, sehingga tidak menimbulkan tekanan-tekanan atau stres. Kalian juga di sekolah bisa berjumpa dengan teman-teman sebaya kalian. Di situ juga kalian melaksanakan hal-hal kreatif yang sangat bermanfaat bagi pengembangan diri, dan sekaligus
di sekolah menanamkan nilai-nilai karakter. Ya, nilai-nilai karakter pastinya semua tahu, seperti religius, nasionalis, integritas, mandiri, gotong royong, itu ditanamkan di sekolah. Nah, kenapa Ibu mengambil mengurangi dampak stres belajar di rumah? Ketika kita sudah melaksanakan rutinitas ini, tiba-tiba kita dihadapkan dengan situasi di mana kita semua dengan seruan pemerintah, kita harus dirumahkan. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Oleh karena apa? Oleh karena pandemi COVID-19 yang kita rasakan bersama sampai sekarang dampaknya. Nah, sampai jangka waktu yang pastinya kita tidak tahu. Kenapa Ibu mengatakan demikian? Karena batas waktu dirumahkan mulai berubah-ubah. Yang pertama, ketika kita dirumahkan katanya sampai 1 April. Berubah lagi ke 21 April. Karena kondisi, maka ditetapkan lagi sampai tanggal 29 Mei. Berarti bahwa kita semua dirumahkan kurang lebih sudah 3 bulan. Maka apa yang terjadi? Kalian semua dituntut untuk belajar secara online dari rumah. Dan juga orang tua dituntut menjadi guru. Di sisi lain, penyebaran COVID ini yang masih masif. Dan walaupun seperti itu, tetapi kalian harus mempersiapkan diri, menjaga diri untuk tetap waspada. Kita tahu bahwa update terkini walaupun kita sudah ada di zona hijau, tetapi yang namanya jaga diri dan waspada harus selalu kita buat agar kita bisa terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Belum lagi kalau kalian baca di media sosial ada hoaks-hoaks, akhirnya apa? Memicu stres. Bagaimana mau belajar, bagaimana mau menghindar dari virus yang sementara ini mengancam, dan ini akhirnya menimbulkan kepanikan, ketakutan dalam diri kalian. Walaupun mungkin berita tentang COVID ini tidak menyebar lewat udara seperti yang kita tahu, tetapi lewat media yang disentuh, tetapi bisa saja ada kekhawatiran. Apalagi kita tahu di Rote orang tua kita masih keluar untuk bekerja. Kita khawatir juga bisa saja orang tua terkena di luar. Kembali ke rumah kita juga terkena di rumah. Dan berbagai hal yang akhirnya membuat dan memicu kalian untuk stres. Oleh karena itu, Ibu memilih layanan bimbingan pribadi ini untuk kita boleh pahami bersama siang hari ini, yaitu mengurangi dampak stres belajar di rumah. Oke, baiklah adik-adik, sebelum kita lanjutkan lagi, jangan kemana-mana ya. Kita dengerin dulu ada Atmes dengan Ku Mau Dia. Ibu Pertiwi memanggil, belajar di RRI, belajar dari rumah, dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI, belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI. 92,5 MHz RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Masih dalam materi bimbingan konseling pribadi ya Ibu ya. Dan mengenai topik kita hari ini, mengurangi dampak stres belajar di rumah. Baik, kita lanjut. Mengurangi dampak stres belajar di rumah. Pasti ada pertanyaan, kenapa sehingga orang bisa stres? Kenapa harus mengalami itu? Penyebab stres itu apa? Mari kita belajar bersama siang hari ini. Stres itu sebenarnya reaksi yang baik karena bisa membantu seseorang menyadari situasi di mana membuatnya tak berdaya untuk bisa keluar atau bangkit dari situasi tersebut. Contohnya, sering ada kata-kata terlontar keluar dari mulut. Kenapa harus begini? Kemudian akhirnya duduk merenung, menghayal, kemudian bermain dalam pikiran, pusing 7 keliling, pikir COVID atau pikir belajar. Tetapi ketika ada pikiran seperti itu, maka ada sesuatu hasrat yang mendorong
Daripada saya pikir lama-lama, saya bisa gila. Lebih baik saya keluar untuk menanam bunga atau menghasilkan sesuatu. Mungkin dengan menanam bunga bisa menyejukkan dan indah dipandang mata. Dan halaman rumah saya itu indah untuk dilihat. Nah, itu contoh yang bisa dikelola dalam perasaan keluar dari tekanan itu. Tapi saya mau bilang ke kita semua bahwa stres bukan sekedar perasaan. Kondisi stres berlebihan akan memicu beberapa reaksi, seperti tekanan darah bisa meningkat, darah naik, kemudian darah bisa turun, pembuluh darah menyempit. Karena ketika seseorang stres, maka tubuh melepas hormon yang namanya hormon kortisol dan adrenalin yang membuat kerja jantung menjadi lebih cepat. Tapi saya mau kasih tahu kalian bahwa bisa dibedakan. Pasti ada yang bilang, nah kalau begitu apa bedanya stres dengan jatuh cinta? Kan debarannya debaran jantung. Nah, saya mau bilang ke kita semua anak-anakku, jantung debarannya itu lebih cepat ketika stres. Reaksi jantung berdebar saat jatuh cinta itu bedanya. Ada bedanya. Stres jantung berdebar akan membuat seseorang lemah. Itu kalau dia stres. Tetapi kalau jatuh cinta bisa membuat seseorang semangat sampai lupa dunia dalam tanda kutip. Pastinya kebanyakan pilih yang mana? Ayo, apakah stres karena dirumahkan ataukah jantungnya berdebar di mana? Ketika stres ataukah lebih banyak jantung berdebar ketika jatuh cinta? Oke, kita fokus lagi. Nah, stres itu reaksi tubuh yang muncul saat seorang menghadapi tekanan terhadap suatu perubahan. Stres juga dapat menjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, marah, gugup, dan tidak bersemangat. Kata seorang ahli gym kelas, dia mengatakan bahwa stres adalah cara tubuh kita menanggapi segala jenis permintaan atau ancaman. Nah, situasi ini memicu respon tubuh baik fisik ataupun mental. Seperti yang Ibu sampaikan, ada jantung berdebar, ada tekanan darah, ada otot kaku. Stres itu dipicu oleh tekanan batin. Seperti contoh, kita mengalami masalah dalam keluarga ketika kita belajar. Kita mengalami masalah pribadi yang menyangkut pribadi kita sendiri. Masalah yang menyangkut sosial. Masalah yang menyangkut belajar kita. Masalah yang menyangkut karir kita. Yang membuat seseorang tidak berdaya. Sehingga stres bisa dialami oleh semua orang. Tapi dengarkan baik-baik ya. Stres itu tidak berdampak buruk. Biasanya pada umumnya itu bersifat sementara. Stres itu akan berakhir saat kondisi yang menyebabkan tekanan itu bisa dilewati dengan baik. Tapi jika orang yang stres tak mengelolanya dengan baik, cepat bangkit, maka bisa berkepanjangan dan ini akan mengganggu kesehatan fisik serta bisa melemahkan daya tahan tubuh. Ingat bahwa imun tubuh itu harus tetap dijaga untuk terus meningkat saat kita menghadapi pandemi COVID-19. Nah, kalau sudah tahu pengertiannya, siapa ayo yang stres sekarang? Pastinya senyum-senyum dan mengatakan bahwa saya ibu. Seperti itu. Jadi, kalau memang kita stres karena kita dirumahkan sudah sekian lama, mari kita kenali bersama gejala-gejala stres. Yang pertama, ada 4 gejala yang seseorang harus bisa mengenalinya, yaitu gejala emosi. Saya sering mendengar dari kalian ada satu kata yang begitu tenar di kalangan remaja, yaitu kata gegana. Gegana itu gelisah, galau, merana. Ya, siapa yang gegana coba sekarang? Ya, itu adalah salah satu gejala emosi. Semua pasti akan mengalami hal itu. Suasana hati juga tak karuan, tidak mood, sulit untuk menenangkan pikiran, bingung, panik. Dari gejala emosi yang pertama ini, dari 4 gejala,
Apakah ada dari kalian yang sementara mengalami gejala ini? Gegana, suasana hati tak karuan, tidak mood, sulit tenangkan pikiran, bingung, panik. Pastinya ada dari antara kalian yang mengalaminya. Yang berikut, yang kedua adalah gejala fisik. Gejala fisik ini yaitu lemas, tidak bersemangat untuk melakukan belajar di rumah. Walaupun sudah ada tugas, walaupun sudah ada belajar lewat RRI, tetapi kalian tidak bersemangat untuk mengikuti secara baik. Gangguan tidur, tiba-tiba kaget bangun. Aduh, ada apa? Aduh, ada apa? Tidur lagi, kaget bangun lagi. Kemudian jantung dedak-geduk tak beraturan. Sampai ada juga yang mengalami gangguan menstruasi bagi remaja putri. Nah, untuk gejala yang kedua, siapa lagi nih yang mengalaminya? Pasti ada dari antara kalian yang mengalami selama kalian dirumahkan. Yang ketiga, gejala kognitif. Tugas yang diberikan guru lewat online harus kalian selesaikan. Tetapi banyak dari kalian yang tidak sama sekali fokus mengerjakan lewat media atau lewat RRI. Dan kalian juga acuh tak acuh terhadap apa yang disampaikan guru. Walaupun sekarang ini bisa kalian jangkau lewat online, tetapi banyak sekali dari kalian yang tidak fokus mengerjakan apa yang diberikan oleh guru. Tidak konsentrasi secara baik. Dan juga ada yang selama dirumahkan ini selalu negative thinking. Suka buat hal-hal yang sembrono. Itu juga termasuk salah satu gejala kognitif. Yang tidak suka membuat hal-hal yang sembrono itu seperti membuat sesuatu atau memutuskan sesuatu tanpa pikir panjang risikonya. Kalau saya di SMA Negeri 1 Lobalain, saya sering menyampaikan kepada seluruh siswa bahwa jika engkau mau memutuskan sesuatu harus berpikir resiko dan akibat yang nantinya engkau akan temui. Jadi jangan sampai kita dirumahkan kemudian kita harus memutuskan sesuatu hal maka kita tidak memikirkan dampak panjang, risiko jangka pendeknya seperti apa. Nah, itu gejala kognitif yang dialami oleh seorang siswa. Pasti dari antara kalian ini yang mendengarkan siaran ini mengalami hal ini. Yang terakhir, yang keempat, yaitu gejala perilaku. Gejala perilaku ini sering dijumpai oleh anak. Ketika dia sekolah ada orang tua yang mengatakan, dan ketika dirumahkan malahan lebih berat lagi melakukan, yaitu tidak mau makan. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh seorang orang tua dari siswa mengatakan begini, ibu, anak saya kunci diri di kamar. Dia tidak mau makan, dia tidak mau minum. Dia hanya di kamar saja sudah 1 hari penuh. Jadi saya ini gelisah tak menentu. Ini gejala perilaku. Kenapa sehingga dia tidak mau makan dan mengunci diri di kamar, menghindari pertemuan dengan orang-orang yang disayangi di rumah. Karena apa? Karena disuruh belajar malahan melawan orang tua. Nah, ini adalah gejala perilaku, salah satu gejala perilaku yang sementara ini anak-anak rasakan dan lakukan, yang akhirnya membuat orang tua merasa marah, membuat orang tua merasa, aduh bagaimana dengan anak saya. Kemudian ada juga yang menghindar dari tanggung jawab. Contohnya, sekarang ini kita dikasih kerja, pastinya kita di rumah kita harus membantu orang tua melaksanakan segala sesuatu untuk membantu meringankan beban mereka. Tetapi ketika kita diberikan tugas dan tanggung jawab, kita tidak mau sama sekali membantu. Yang ada adalah seperti yang pertama tadi, bahwa kita mau melawan mereka. Itu gejala perilaku yang nampak ketika seseorang itu stres. Yang berikut lagi, ada siswa
yang juga kalau sudah duduk sendirian suka menggigit kuku. Jadi kalian jangan pikir bahwa perilaku menggigit kuku itu bukan perilaku yang ini biasa, tapi itu menunjukkan salah satu perilaku orang stres. Ketika dia duduk dan menggigit kuku, ada sesuatu yang dipikirkan dan berkecamuk. Pikirannya bisa saja kosong, sehingga dia melakukan dengan menggigit kuku. Nah, siapa yang di antara kalian yang menggigit kuku? Pastinya ada di antara kalian. Kemudian ada juga kayak setrika. Nah, setrika jalan bolak-balik di dalam rumah, tidak tahu mau kemana. Keluar sampai di pintu, balik lagi ke dalam, pergi lagi ke kamar, balik lagi ke sana. Yang penting kerjanya bolak-balik, tidak tahu mau buat apa, tidak tahu mau buat pekerjaan apa. Itu juga merupakan gejala perilaku. Yang berikut, biasanya ini di remaja putra, tetapi juga ini sering terjadi di remaja putri, yaitu akhirnya mereka memilih untuk merokok. Itu juga untuk menghilangkan stres katanya, tetapi itu adalah salah satu gejala perilaku ketika seseorang stres. Yang berikut lagi, mengkonsumsi alkohol yang berlebihan dan obat-obat terlarang. Doa ibu semoga tidak ada yang melakukan hal-hal seperti ini yang akhirnya merusak masa depannya. Baik, itu 4 gejala yang kita harus tahu bersama, bahwa apakah kita mengenali diri kita, apakah kita stres atau tidak. Di pendahuluan tadi, ibu sudah menguraikan beberapa situasi, tetapi kita juga harus tahu peristiwa yang dapat memicu seseorang mengalami stres. Kalian mau dengarkan? Kita jeda sebentar, kita mendengarkan yang satu ini. Kembali lagi di acara Ibu Pertiwi Memanggil, masih bersama saya Ibu Marta Floria Yantiti SPD dengan mata bimbingan konseling. Kita lanjut ke materi yang sudah kita dengar. Peristiwa-peristiwa apa yang dialami oleh seorang anak, seorang siswa, sehingga dia bisa stres. Yang pertama, dengarkan baik-baik ya. Yang pertama, pastinya semua, bukan hanya siswa, tetapi ini semua sektor pasti akan merasakan stres karena pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai. Yang kedua, informasi-informasi yang menimbulkan kepanikan. Pastinya ketika kita salah melihat atau membaca informasi yang salah, yang orang bilang hoax, maka itu pasti akan menimbulkan kecemasan dan kepanikan selama kita di rumah. Yang ketiga, kita tidak bisa melakukan rutinitas sekolah. Dari rumah ke sekolah dan belajar, dari sekolah kembali ke rumah, dan ini semua sepertinya hilang. Kita tidak temui untuk beberapa waktu ke depan. Yang keempat, lebih banyak belajar mandiri, sendiri, tugas-tugas diselesaikan sendiri, walaupun dengan bimbingan orang tua. Suasana belajar guru yang langsung berhadapan dengan kalian tidak ada sama sekali. Tetapi kita hanya mendengarkan suara guru lewat online ataupun tugas-tugas dan mata pelajaran yang dikirim ke kita lewat media. Kemudian yang berikut, yang kelima, tidak bisa berjumpa dengan Bapak Ibu guru yang mungkin saat ini mereka juga sangat merindukan kalian. Tidak bisa berjumpa sama sekali. Yang keenam, apalagi kalian remaja, pasti kalian tidak bisa berjumpa dengan teman sebaya kalian, teman sekelas atau teman sebangku, teman akrab oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kemudian pastinya siswa kelas 3 merasakan, aduh, bagaimana dengan masa depan saya? Bagaimana dengan saya? Apakah pilihan karir yang sudah saya tetapkan ini, apakah bisa berjalan atau tidak? Bagaimana? Pasti pertanyaan itu berkecamuk dalam diri seorang siswa yang sedikit lagi akan menamatkan karirnya di SMA 1 atau di SMA yang ada di Kabupaten Rotendao. Yang berikut, yang ke-8,
tekanan karena orang tua menjadi guru di rumah. Apakah orang tua senyaman bapak ibu guru yang ada di sekolah atau tidak? Apakah dalam belajar itu berselisih paham dengan orang tua? Orang tua jadi guru, apakah mereka memaksakan kehendak supaya kalian harus bisa? Ataukah ada orang tua yang acuh tak acuh terhadap belajar kalian? Yang kesembilan itu adalah pekerjaan rumah yang begitu menumpuk, yang begitu banyak yang harus kalian selesaikan. Yang 10 yang terakhir itu ada masalah persahabatan, ada masalah percintaan. Nah, ini peristiwa-peristiwa ini yang memicu terjadinya stres. Nah, di nomor berapakah kalian? Pastinya kalian mengalami dari pertama hingga 10 yang Ibu uraikan tadi. Memang benar bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi memicu stres. Maka kalian mulai, ya seperti lagu yang pernah kita dengar, rindu, rindu serindu-rindunya. Itu rindu dengan suasana sekolah, suasana belajar yang ada di sekolah. Tenang, nyaman, kreatif, tidak menimbulkan stres sama sekali. Nah, kalau kalian sudah tahu situasi peristiwa yang dapat memicu kalian stres di rumah, maka bagaimana caranya mengurangi dampak stres belajar di rumah? Mengurangi atau mengatasi atau mentoleransi ancaman, beban, perasaan yang tercipta oleh karena stres. Yang pertama, apakah kalian masih stay di depan radio? Ya, yang pertama, bagaimana kalian harus mengurangi, mengatasi beban stres yang ada pada diri kalian? Yang pertama itu harus semua orang lakukan adalah dekatkan diri kepada Tuhan. Saya memberi contoh doa agama ya. Kristen harus berdoa, harus baca Alkitab. Yang Muslim harus sholat, apalagi sekarang bulan puasa, harus membaca Al-Quran. Dan apapun yang kalian lakukan selama kalian di rumah harus ada waktu dengan Tuhan. Kalian harus yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Bayangkan doa-doa kita di seluruh Indonesia, Nusa Tenggara Timur, zona hijau. Itu berarti bahwa doa-doa kita yang kita panjatkan dengan ketulusan hati, maka didengarkan Tuhan, dan kita sampai sekarang walaupun ada kecemasan, ada ketakutan, tapi kita masih hidup tenang di rumah kita masing-masing. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka hati dan pikiran kita tenang. Siapa ayo yang suka lupa berdoa, suka lupa beribadah? Jangan sampai kita lupa mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang berikut lagi, hal yang kedua, yang bagaimana caranya kita mengurangi dampak stres ketika kita ada di rumah dan belajar. Apapun himbauan pemerintah, kita harus siap untuk menerima, karena pemerintah itu wakil Allah. Jadi apapun himbauan, kalau pandemik ini terus berlangsung dan bukan hanya sampai dengan tanggal 29 Mei dan kita lanjut, maka kita harus bisa siap menerima himbauan dari pemerintah. Karena pastinya pemerintah ini melakukan semua ini terbaik bagi warganya, termasuk kita. Jadi jangan sesekali kita mengeluh, kita mengeluarkan bahasa-bahasa umpetan bahwa aduh, kenapa kita sudah zona hijau, kenapa kita tidak sekolah? Tetapi bahwa pemerintah pasti berpikir yang terbaik bagi kita semua. Oleh karena itu, sebagai seorang remaja yang sementara dirumahkan, harus siap hati menerima apapun himbauan pemerintah. Kalaupun tahun ini kita tidak bertemu dan belajar, pastinya seperti kita dekatkan diri kepada Tuhan, maka semuanya pasti akan berjalan dengan baik. Dan kita juga di rumah pasti bisa belajar dan menambah ilmu pengetahuan. Akademik kita baik dan karakter bisa akan baik pula, karena kita pastinya datang dari orang tua yang baik-baik.
Yang berikut, berolahraga di rumah. Pasti ada yang bertanya kepada ibu, "Aduh ibu, kita stres kok disuruh olahraga?" Eits, jangan salah dulu. Olahraga tak hanya bisa menyehatkan tubuh, tetapi juga menguatkan jiwa. Benar tidak? Sekali lagi ya, saya bilang, olahraga tidak hanya menyehatkan tubuh, tapi juga menguatkan jiwa. Mens sana in corpore sano, mungkin kalian pernah dengar. Ya, jadi jangan ada pertanyaan bahwa kenapa disuruh olahraga ibu sedangkan kita lagi stres, belajar di rumah dan sebagainya. Ingat, jiwa kita bisa sehat dan tubuh kita bisa sehat ketika kita berolahraga. Karena apa? Karena stres merupakan salah satu bentuk gangguan emosional jiwa. Maka olahraga juga menjadi pilihan untuk kita dapat mengatasi stres. Secara alami, olahraga tubuh dapat meningkatkan produksi yang namanya hormon endorfin. Ini guru olahraga lebih tahu ini. Yang bisa membuat relaksasi pikiran, yang bisa membuka paru-paru kita untuk mengambil oksigen lebih banyak ketika kita berolahraga. Kemudian kita punya peredaran darah juga baik. Dengan demikian maka tubuh kita pastinya stabil dan sehat menghadapi semua peristiwa yang tadi ibu sudah uraikan. Tetapi jangan lupa, walaupun sudah berolahraga, tetapi ingat, minum air putih dan makan yang bergizi, seperti contohnya marungga. Ya. Yang berikut lagi, ada yang bilang gini, saya tidak punya fasilitas untuk olahraga bu di rumah. Kalian bisa kreatif, kalian sudah usia remaja yang bisa mengeluarkan kreativitas kalian. Kalian bisa membuat fasilitas-fasilitas olahraga yang bisa kalian gunakan di rumah untuk berolahraga. Dan juga selain olahraga, kalian juga bisa membuat permainan-permainan rumahan. Contohnya, ya permainan-permainan rumahan seperti catur, ular tangga, batu tiga, congklak, dan sebagainya. Ini bukan hanya permainan anak-anak, tetapi ini juga memacu otak kita untuk terus bekerja. Jadi, itu juga termasuk olahraga pikiran. Yang keempat, kalian bisa membuat fasilitas-fasilitas olahraga yang bisa kalian gunakan di rumah untuk berolahraga. Dan juga selain olahraga, kalian juga bisa membuat permainan-permainan rumahan. Contohnya, ada permainan-permainan rumahan seperti catur, ular tangga, batu tiga, congklak, dan sebagainya. Ini bukan hanya permainan anak-anak, tetapi ini juga memacu otak kita untuk terus bekerja. Jadi, itu juga termasuk olahraga pikiran. Yang kelima, harus bisa mengelola waktu secara baik, berdoa, bekerja, dan belajar. Ketika kita semua makan, kalian juga sebagai seorang siswa usia remaja bisa kalian ekspresikan diri kalian dengan hal-hal yang positif. Bekerja apa saja, contoh bertelur, memanfaatkan halaman yang ada depan rumah bisa melakukan segala sesuatu. Kemudian berimajinasi positif terkait dengan hobi-hobi, contoh kalau menari, putar musik dan menari. Menyanyi, bisa menyanyi di rumah di kamar mandi, bisa menghibur adik-adik sendiri. Kalau menggambar, tinggal mengambil pensil, mengambil kertas, kemudian menyampaikan imajinasi kalian lewat menggambar. Banyak sekali hal yang selama ini tidak kalian gunakan, tetapi ketika kalian di rumah, bakat yang terpendam di dalam kalian, diri kalian bisa kalian ekspresikan. Atau bisa saja kalian bisa membuat pekerjaan-pekerjaan yang nantinya
bisa menghasilkan uang. Misalnya belajar untuk anyaman, kreativitas lainnya, membuat kue, masak kue, dan bisa saja ketika kalian mengelola waktu secara baik, dimanfaatkan seefektif mungkin, pastinya sangat bermanfaat bagi diri kalian dan masa depan. Yang pastinya ketika kalian melakukan segala sesuatu, belajar, bekerja, pastinya meminta dukungan dari orang tua. Supaya apa? Supaya ketika kalian di rumah, maka bisa membagi waktu antara belajar, beribadah, dan bekerja. Apakah bisa? Kalau sampai poin keempat, pastinya saya bisa. Saya percaya anak-anak SMA di Kabupaten Rotendao ini adalah anak-anak yang punya potensi dan kreativitas yang tinggi, tetapi belum dikeluarkan dan masih terpendam. Bisa saja melaksanakan segala sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kalian sendiri dan juga bagi masa depan, dan juga bisa menyenangkan orang tua kita. Yang berikut lagi adalah harus istirahat yang cukup. Kenapa sehingga saya mengatakan demikian? Karena jasmani kita atau tubuh kita lelah, maka akan sulit mengendalikan tekanan yang dialami tubuh, tekanan yang dialami tubuh. Jangan kita memaksakan tubuh kita untuk menjalani banyak aktivitas yang padat, belajar, bekerja, sehingga kita lupa dengan istirahat tubuh. Ingat bahwa kita melakukan bahwa kita tubuh harus sehat untuk sampai dengan istirahat. Dengan begitu, kita berhasil hidup pasti mampu membangkitkan semangat dan selalu segar untuk kembali melakukan aktivitas di Oke, kita akan lanjutkan ini sebentar untuk menyampaikan berikut ini. Ibu Pertiwi memanggil, belajar di RRI, belajar dari rumah, dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI, belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI.